Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melsi Arista. Saya Diah Ayu Pratiwi, Saya Isma, dan saya Eka Sofitri. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang bahasa dan etika korespondensi. Tonton sampai habis ya. dan simak penjelasannya di Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar istilah korespondensi, baik di dunia kerja, pemerintahan, maupun organisasi. Korespondensi menjadi hal pokok dalam hubungan antar pribadi, golongan, maupun instansi untuk menyampaikan suatu hal yang penting baik secara tertulis maupun secara elektronik. Pemahaman bahasa korespondensi sangat penting dalam membuat surat menyurat, karena surat yang kita buat akan mencerminkan citra diri kita dan kepribadian kita. Ketikan dan bahasa yang digunakan akan memberikan kesan bagi penulis bahwa surat itu dibuat oleh seorang yang teliti dan efisien. Karena surat yang resmi harus dilengkapi dengan ketelitian dan keprofesionalan pengirimnya. Apa saja sih bahasa yang digunakan dalam korespondensi? Jadi, bahasa yang digunakan dalam korespondensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, bahasanya harus jelas dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, bahasanya harus lugas dan tidak banyak basa-basi. Yang keempat, harus efektif dan efisien. Yang kelima, harus menggunakan bahasa yang padu. Dan yang terakhir adalah memiliki bahasa yang menarik. Jadi, di dalam pembuatan surat harus menggunakan bahasa yang menarik, kosakata yang tepat, menghindari penggunaan secara langsung hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang kurang memahami bahasa baku. Mereka menekankan bahasa yang baku selalu bersifat kaku, tidak lazim digunakan sehari-hari, atau bahasa yang hanya terdapat di buku. Mereka berpendirian bahwa kita cukup menggunakan bahasa yang komunikasinya mudah dijangkau. Ragam bahasa baku akan memandu pembacanya ke arah berpikir yang bernalar, jernih, dan masuk akal. perbedaan bahasa yang digunakan dalam surat resmi dan tidak resmi. Surat resmi ditulis dengan bahasa yang resmi dengan menggunakan kata baku dan berdasarkan tata tulis dan ejaan yang benar. Sedangkan surat tidak resmi biasanya surat yang ditulis oleh seseorang untuk ditujukan pada orang lain yang bersifat pribadi. Misalnya, surat permohonan, surat kuasa, surat keputusan, surat perintah, dan surat lainnya yang bersifat resmi. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya disempurnakan mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta isinya mudah dipahami. Contoh surat tidak resmi, misalnya contoh surat untuk orang tua, ucapan kerinduan kepada teman, permintaan maaf, surat untuk kasih. Surat tidak resmi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa Indonesia dalam surat, khususnya surat-surat yang bersifat dinas. Penggunaan bahasa Indonesia yang dimaksud tentu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang komunikatif. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang memenuhi aturan-aturan atau kaidah. Aturan-aturan yang bersifat umum yang terdapat dalam bahasa Indonesia hendaknya diperhatikan dalam pembuatan surat-surat dinas. Jika tidak demikian, pengertian bahasa Indonesia yang baik dalam surat dinas sulit dapat dicapai. Aturan-aturan yang perlu diperhatikan menyangkut cara penulisan, pemilihan dan pembentukan kata, dan cara penyusunan kalimat. Dari sisi lain, pengertian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam surat-surat dinas bisa ditinjau dari ketiga komponen aturan dinas. Bahasa surat akan dikatakan baik bila memenuhi kriteria berikut ini, seperti menyangkut ejaan, penulisan atau pengetikan hendaknya rapi dan jelas dibaca, warna tulisan atau pengetikan sebaiknya menggunakan warna hitam. Baiklah, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi, faktor lain yang sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam surat-surat dinas adalah penggunaan bahasa Indonesia yang benar, yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Berbeda halnya dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan.
Baiklah, selanjutnya etika korespondensi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan tata cara dan etika dalam korespondensi. Antara lain, yang pertama ada isi surat. Tujuan dari setiap korespondensi adalah mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan, amanat, berita, maupun informasi dan data kepada relasi bisnis dengan baik dan benar, serta dengan cara yang sopan. Pada dasarnya, isi surat yang baik harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, jelas. Isi pesan dan berita yang disampaikan harus jelas. Yang kedua, tepat. Data dan informasi, terlebih apabila menyangkut angka-angka. Yang ketiga, benar. Dari mulai tata bahasanya serta singkat padat penyampaiannya. Yang kedua itu bahasa yang baik dan benar. Kata-kata, kalimat, dan bahasa yang dipakai dalam korespondensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, jelas ejaannya. Biasakan menggunakan kata-kata yang tepat untuk konteks kalimat tertentu. Yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang mempunyai artian ganda dan bisa menimbulkan kerancuan salah penafsiran yang membingungkan penerima surat. Yang ketiga, gunakan tata bahasa yang runtut dan tidak perlu menambahi dengan embel-embel dan basa-basi yang tidak diperlukan. Yang ketiga, tulis dan ketiga, ingatlah bahwa surat yang kita kirim akan mencerminkan citra diri dan kepribadian kita. Ketikan atau tulisan yang rapi akan memberikan kesan bahwa penulis surat itu atau orang yang menandatangani surat itu adalah seseorang yang teliti, bersih, rapi, dan efisien. Hindari penggunaan penghapus atau correction pen, karena surat bisnis resmi harus bisa menampilkan ketelitian dan keprofesionalan pengirimnya. Yang keempat, perhatikan tata letak surat. Susunan isi surat dan layoutnya pada umumnya dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada ruang referensi, yang kedua ruang nama dan alamat, yang ketiga kalimat pembuka, yang keempat isi surat, yang kelima kalimat penutup, yang keenam nama pengirim, yang ketujuh tanda tangan pengirim, yang kedelapan jabatan pengirim. Yang kelima, membaca kembali atau mengoreksi. Sebelum kita mengirimkan atau menandatangani surat tertentu, terlebih dahulu luangkan waktu untuk membaca kembali surat tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Telitilah sebelum surat tersebut ditandatangani, karena kita yang menjadi penanggung jawab atas isi surat itu. Yang keenam, balas segera. Usahakan membalas setiap surat yang masuk segera. Setelah surat itu diterima, apabila perlu surat yang masuk dibalas pada hari yang sama, jangan tunda hingga esok apa yang bisa Anda selesaikan hari ini. Segeralah berikan respon jawaban atas surat yang masuk. Lazimnya jawaban sementara atas surat yang masuk meskipun hanya pemberitahuan bahwa surat yang dikirim sudah diterima. Oke, sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.